Dan besok, saudara, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada terdakwa Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan data dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadwal sidang tuntutan terdakwa Putri Chandrawati akan dilangsungkan pada Rabu 18 Januari 2023. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai pagi. Istri Ferdy Sambo telah didakwa jaksa memenuhi unsur pembunuhan berencana Yosua dan dijabarkan rinci dalam tuntutan besok. Sementara itu, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, berharap terdakwa Putri Chandrawati mendapat hukuman mati dalam pembacaan tuntutan oleh jaksa besok di Pengadilan Jakarta Selatan. Menurut Samuel, meninggalnya Brigadir Yosua disebabkan cerita Putri Chandrawati yang memicu emosi Ferdy Sambo. Yang kita harapkan terhadap tuntutan itu, kiranya nanti para jaksa menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman pasal 340 seperti yang tertera di dakwaan semula di bulan 10 yang lalu, yaitu pasal 340 hukuman tertinggi, hukuman mati. Sebab dari dialah ini sumber permasalahan ini, bahwa bisa jadi meninggalnya anak kami Nofriansah Yosua atas aduan dia terhadap suaminya Ferdy Sambo. Yang paling menakutkan adalah apabila jaksa penuntut umum justru akan memposisikan Putri Chandrawati sebagai titik awal dari terjadinya tragedi ini. Pasca tuntutan Ferdy Sambo dibacakan, sorotan utama kini menuju pada sang istri Putri Chandrawati. Sejumlah dugaan kini mengemuka terkait seberapa jauh keterlibatan sang istri mantan Kadif Propam ini dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Pasalnya, dalam pembacaan tuntutan Kuat Ma'ruf, jaksa menegaskan tak ada pelecehan yang dialami Putri di Magelang. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perbedaan tuntutan ini disikapi wajar oleh psikologi forensik Reza Indragiri. Menurut Reza, selama persidangan banyak keterangan Putri yang kontra dengan dugaan kekerasan seksual. Reza pun menduga faktor relasi kuasa di antara Putri dan Yosua justru menegaskan posisi Yosua sebagai korban. Maka saya bayangkan bahwa teori yang bisa diterapkan adalah teori primadona Komnas Perempuan sendiri, yaitu teori relasi kuasa. Nah, persoalannya adalah kalau teori relasi kuasa kita pakai untuk menjelaskan duduk persoalan yang satu ini terkait dengan relasi seksual ini, maka saya memandang bahwa mendiang Brigadir Yosua sebagai pihak yang submisif, sebagai pihak yang tidak punya kekuatan, sebagai pihak yang inferior, sebagai pihak yang lemah, sebagai pihak yang didominasi, sebagai pihak yang dikuasai, justru lebih potensial menjadi korban dalam kekerasan seksual tersebut. Meski tak terlibat dalam penembakan secara langsung, sejak awal Putri Chandrawati telah didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup. Tuntutan Putri pun akan diperjelas dalam sidang Rabu 18 Januari 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, jaksa telah menuntut mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, penjara seumur hidup, sementara Riki Rizal serta Kuat Ma'ruf masing-masing 8 tahun penjara. Sementara sidang tuntutan Putri Chandrawati akan digelar besok. Kita akan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Putu, selamat malam. Seperti apa kemudian agenda sidang besok mengenai kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Besok rencananya 2 terdakwa terakhir dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini akan menjalani sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kita tahu bagaimana kemudian Ferdy Sambo, Riki Rizal, kemudian juga Kuat Ma'ruf ini sudah mendengarkan tuntutan, di mana Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa dengan tuntutan 8 tahun penjara, sementara Ferdy Sambo sebagai pihak yang diduga merupakan aktor intelektual dan sah dan juga meyakinkan secara hukum
dari persidangan yang sudah dilakukan ini dituntut dengan tuntutan penjara seumur hidup. Besok rencananya Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer ini akan menjalani proses persidangan dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat bagaimana aturan yang biasanya dilakukan, kemudian mengacu bagaimana kemudian kemarin juga LPSK sempat menyematkan status sebagai justice kolaborator terhadap Richard Eliezer, maka proses persidangan yang akan dilakukan besok ini seharusnya adalah Putri Chandrawati terlebih dahulu mendengarkan tuntutan, baru nanti dilanjutkan oleh Richard Eliezer. Meskipun memang sampai dengan saat ini belum disampaikan secara pasti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan mekanismenya, tapi kalau kita lihat bagaimana jalannya proses persidangan kemarin saat Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal ini menjalani proses persidangan digelar secara terpisah, Kuat Ma'ruf terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan oleh Ricky Rizal. Kita juga memiliki pertanyaan nih dan juga saudara rekan-rekan jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, apakah kemudian Putri Chandrawati ini akan mendapatkan tuntutan yang sama dengan Verdi Sambo atau justru lebih ringan? Kemudian juga bagaimana dengan tuntutan dari Richard Eliezer? Ini masih menjadi pertanyaan dan tentu saja kita tidak boleh berandai-andai jika kita bicara terkait dengan status ataupun juga fakta hukum, fakta persidangan, maka kita harus menantikan besok apakah dakwaan yang sudah disusun sebelumnya, baik itu untuk Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, ini masih sama dengan tuntutan atau ada hal lain yang berbeda yang bisa meringankan ataupun juga memberatkan kedua terdakwa. Kita nantikan besok persidangan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nitya. Tentu yang menjadi pertanyaan kedua terkait dengan sidang dengan agenda Richard Eliezer besok, Putu, dengan status justice collaborator, ini penguak fakta yang disematkan kepada Eliezer, hakim belum memutuskan. Adakah informasi mengenai hal ini? Ya betul, karena kalau mengutip bagaimana pernyataan Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso, ini juga memang status dari Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator ini memang belum diamini oleh Majelis Hakim dan nanti baru akan disematkan ataupun juga diputuskan diterima atau tidak pada saat Majelis Hakim membacakan vonis. Nah ini juga menjadi satu hal yang kemudian kita tunggu besok Nitya dan juga saudara. Apakah kemudian Richard Eliezer yang didakwa dengan pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana, ikut serta, kemudian juga sudah mengaku juga di ruang persidangan bagaimana kemudian mengeluarkan sejumlah tembakan yang beberapa diantaranya ini juga cukup fatal begitu. Apakah nanti status dari justice kolaborator kemudian bagaimana disampaikan di persidangan Richard Eliezer ini juga bagaikan mengungkap atau membuka kotak Pandora terkait dengan skenario yang disusun oleh Verdi Sambo, ini akan menjadi bagian dari tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, karena kalau menjadi bagiannya tentu saja ini bisa menjadi pertimbangan hal yang meringankan ataupun juga memberatkan terkait dengan tuntutan yang akan disampaikan besok. Nitya. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.